Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Songon asini rohani amama tuaka anak-anak asini rohani Jehovah di akka nama kabiari ibana. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, saya mau membuat judul renungan kita hari ini adalah seperti hubungan ayah dan anak. Pemazmur menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan bagaikan orang tua dengan anaknya. Artinya Tuhan Yesus juga berkata tidak ada ayah orang tua ketika anaknya meminta roti diberikan ular. Itu tidak akan mungkin. Artinya jauh daripada situ lagi bahwa Tuhan Yesus mau mengingatkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Maka kita harus berkata dalam hidup ini betapa kita melihat hubungan kedekatan kita kepada Tuhan. Hubungan kita kepada Tuhan itu sungguh luar biasa antara seorang ayah dan seorang anak. Artinya seorang ayah dan seorang anak menunjukkan apa yang dikatakan oleh Gus Dur itu adalah kehebatan bahwa Gus Dur berkata, orang Kristenlah yang paling dekat kepada Tuhannya. Kalau agama Hindu dan Buddha masih disebut Om. Artinya kalau Om itu hubungan masih antara paman dengan keponakannya. Jadi dipanggil Om. Dan ada juga yang macam-macam, artinya panggilan-panggilan untuk Allah. Tapi orang Kristen itu luar biasa, yaitu panggilan hubungan antara manusia dengan Tuhan itu adalah Bapa. Coba kita katakan bahwa kita berkata Bapa, orang Batak, Medok, Ale, Amanami. Itu menunjukkan Amanami, berarti seorang ayah. Figur seorang ayah kepada anaknya. Tentu sekali demikian juga bahwa pemazmur mengingatkan kita, figur daripada hubungan kita kepada Tuhan itu bagaikan ayah dan anak. Tidak ada jarak, tidak ada batasan, tapi dalam permohonan dan permintaan itu sungguh luar biasa bahwa kita sudah diangkat dan kita sudah dijadikan hubungan yang sungguh luar biasa. Maka dikatakan orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang bagaikan ayah dan anak. Ya, di sini yang sangat menarik, saudara. Yang paling menarik bagi kita adalah Tuhan itu sayang kepada kita. Bahwa di sana kita diingatkan, kenapa Tuhan itu sayang kepada kita? Karena Tuhan itu tahu. Karena kita itu sangat berharga bagi Tuhan. Coba kita bayangkan, Bapak Ibu, saudara-saudara, siapakah kita sebenarnya? Karena kita manusia inilah terbuat dari debu tanah. Tapi karena rasa kasih sayang dan karena begitu besar kasih anugerah Tuhan kepada kita, maka kita disebut menjadi anak-anaknya. Seharusnya kita harus menyadari ini. Kita ini adalah terbuat dari debu. Tidak ada yang bisa kita katakan. Kita ini adalah manusia yang paling terhina. Tetapi bahwa dengan kebesaran, dengan anugerah, dengan ketaatan, dengan semuanya diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yaitu kasih-Nya dengan memberi kepada kita, yaitu Allah yang mengasihi kita sehingga Ia mau disalibkan, sehingga mau lahir ke dunia ini dan mau berkorban untuk kita. Karena apa? Karena kasih yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita sebagai orang Kristen agar kita menjadi orang yang rendah hati, jangan ada yang ego. Namun adalah yang betul-betul kita harus pahami dari nats ini. Jika kita orang yang dekat kepada Tuhan,
jika hubungan kita adalah bagaikan antara anak dan ayah. Tentu sekali kita melihat begitu berharganya kita ini. Tentu sekali kita akan melihat bahwa apa kebesaran dan bagaimana dampak yang harus kita terima. Sesungguhnya inilah kita manusia yang sudah di dalam dosa. Artinya manusia yang diperbudak, manusia anak-anak dunia, anak-anak setan, anak-anak iblis, anak-anak kematian, anak-anak kejahatan. Tapi dengan kelahiran, dengan kedatangan, dengan kasih dari Allah Bapa yang mengasihi kita, Ia rela dan Ia datang dan Ia mau berkorban sehingga kita diangkat menjadi anak-anak. Ini yang luar biasa yang dikatakan oleh pemasmur. Maka lihatlah hubungan yang begitu indah, sehingga kita akan betul-betul merangkum, sehingga kita akan betul-betul merasakan kasih karunia, kasih anugerah, dan betul-betul merasakan bahwa seorang ayah yang melindungi anaknya, seorang ayah yang memberikan masa depan bagi anaknya, seorang ayah yang mau berkorban mati-matian untuk menyekolahkan anaknya. Jauh dari situlah Tuhan memberikan kepada kita. Maka dikatakan takut akan Tuhan. Itulah yang disebut di sini adalah bahwa takut akan Tuhan adalah seperti Bapak sayang kepada anaknya. Jadi orang yang takut kepada Tuhan itu bagaikan ayah yang luar biasa, bagaikan anak yang hebat, bagaikan anak yang diberikan semua fasilitas oleh ayahnya karena ayahnya mengasihi dan ayahnya sayang kepada anaknya. Demikianlah orang yang takut kepada Tuhan. Takutlah dan kerjakanlah pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan hari ini yang telah mengingatkan kami. Amin.